Pemirsa, kami ajak Anda berbincang bersama dengan relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fikri, nampaknya serangan dari Israel justru semakin membabi buta di wilayah Gaza, Palestina. Anda dapat ceritakan dan gambarkan bagaimana kondisi di sana? Ya, baik Mbak Kenana, memang kondisi di Jalur Gaza, terutama di kota Rafah ini memang semakin mencekam ya, di mana memang Israel tidak henti-hentinya melakukan penyerangan setiap harinya, terutama pada serangan darat yang mereka lakukan pada Senin 6 Mei lalu, sehingga banyak korban-korban yang berjatuhan sampai hari ini. Bahkan Israel tidak segan untuk membom atau menargetkan ambulans, sehingga ada dua tenaga medis dari Palang Merah Palestina meninggal, dan juga yang lainnya mengalami luka-luka, dan juga mereka juga saat ini juga menargetkan di sekitar rumah sakit Imarati yang ada di Ali Sultan yang ada di kota Rafah, sehingga rumah sakit pun saat ini sibuk untuk menangani korban-korban jiwa. Dan saat ini juga rumah sakit pun saat ini mengalami kendala kekurangan bahan bakar dan juga obat-obatan, dan tentunya tenaga medis, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tenaga medis pun menjadi target sasaran Israel. Sudah ada 493 tenaga medis yang meninggal sejak 7 Oktober lalu, serta korban jiwa dari 7 Oktober lalu menyentuh angka 36.000 lebih, dan juga korban luka-luka menyentuh angka 81.400 lebih. Ya, Fikri, artinya serangan-serangan Israel ini terjadi selalu tiba-tiba. Kalau di awal-awal serangan ini sempat ada pemberitahuan, sempat ada kemudian edaran begitu yang diberikan kepada warga di sana. Kalau sekarang seperti apa? Ya, memang sejak serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel sejak Senin 6 Mei lalu, Israel memberitahukan kepada warga dengan selebaran kertas ataupun dengan mengirim teks melalui SMS begitu, melalui HP begitu, untuk segera warga mengungsi dari kota Rafah menuju ke daerah Al-Mawasi. Namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi peringatan yang dilakukan oleh pihak Israel. Mereka menyerang tiba-tiba secara acak, secara random, dan korbannya yang sangat disayangkan adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan kami bisa melihat dengan kepala mata kami sendiri bahwa memang faktanya yang terjadi di Jalur Gaza itu adalah korban terbanyak adalah anak-anak dan juga perempuan yang menjadi target sasaran Israel. Dan memang walaupun Israel mengklaim bahwa kota Rafah ini adalah kota yang aman sebelumnya, namun sudah tidak ada tempat aman untuk warga Gaza, dan juga daerah Al-Mawasi pun yang sebelumnya dikatakan safe zone ataupun tempat yang aman juga dibombardir oleh pihak Israel, sehingga memang kebengisan ataupun kejahatan Israel ini terus terjadi setiap harinya. Ya, Fikri, betul sekali seperti yang disampaikan Fikri, termasuk ini mungkin juga yang menjadi perhatian kita semua dan juga dunia. Bahkan wilayah Rafah yang disebut sebagai wilayah terakhir dan juga sempat menjadi lokasi aman, bahkan juga tidak luput dari serangan Israel saat ini. Bagaimana kondisi di sana, Fikri? Ya, kondisinya semakin hari semakin memburuk ya, ditambah lagi dengan serangan yang semakin brutal, serangan yang makin masif, terutama di kota Rafah itu sendiri, dan juga penargetan para warga sipil, tenaga medis, dan juga banyak juga sniper dari Zionis Israel juga membunuh warga secara acak ya. Dan kalau kita bisa katakan korban-korbannya sebenarnya adalah warga sipil, dan mereka adalah bukan dari pejuang Palestina ataupun bukan dari tentara atau dari Hamas itu sendiri, melainkan mereka adalah warga sipil. Dan kalau kita bisa lihat di tayangan-tayangan video di media-media sosial bahwa korban-korban juga meninggal dalam keadaan mengenaskan, banyak yang terbakar hidup-hidup, bahkan ada seorang anak kecil ataupun bayi yang terpenggal kepalanya atau terputus dari badannya akibat serangan bom. Dan ini tentunya membuat kemarahan dunia, dan tentunya ini kita berdoa semoga perang ini cepat berakhir dan Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya.
Ya, baik. Fikri Rofiul Haq, terima kasih informasinya. Relawan Mercy mengabarkan mengenai bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina. Kita tentu terus ikut berdoa untuk kondisi yang terbaik di sana dan juga untuk keselamatan Fikri dan teman-teman di sana. Terima kasih Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda.